Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa barakatuh ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang Ramadan, kembali kita duduk bersama di mushola ini. Alhamdulillah sudah selesai mengerjakan sholat tarawih malam yang ke-8. 8 hari sudah. Dari beberapa uraian 7 malam yang sudah kita sampaikan, 6 malam di sini, ada satu permasalahan atau satu pertanyaan, yaitu sebuah pertanyaan yang mungkin hampir di seluruh dunia merasakannya, yaitu bagaimana ketika kita sudah berumur dan banyak meninggalkan sholat. Mungkin kalau hitungan matematika, seseorang itu terhitung mempunyai catatan ketika ia sudah balik lah, artinya kalau perempuan itu ia akan terhitung ada catatan dosa, yaitu setelah ia haid. Dan laki-laki pun ada perubahan dari gestur suara atau mimpi basah. Maka mulai dari itulah kita sudah memiliki catatan fakta mendunia fakta ini. Kita akhir balik itu sudah sekolah. Rata-rata anggap aja kita sekolah itu rata-rata sampai 9 tahun. Belum ditambah kuliah lagi. Di dalam sekolah itu waktunya seharian atau jam 2 sudah berikan, berarti sudah melewatkan zuhur. Jadi kita bisa mengkalkulasi, menghitung umur kita sekarang berapa, kemudian hitung perkiraan berapa puluh tahun kita sudah meninggalkan sholat. Salat zuhur itu paling banyak ditinggalkan, karena bagi saat kita sekolah, kemudian kita bekerja baik di kantor, itu saking banyaknya yang meninggalkan sholat zuhur. Setelah pulang ke rumah, tinggal uyuhnya, capeknya, lalu asar pun terlepaskan. Sedangkan satu waktu sholat yang kita tinggalkan, ajab kita itu 70 tahun. Takor jadinya kita umur kita. Inilah hubungannya kenapa kita harus duduk bersama malam hari ini untuk menghidupkan malam Ramadan. Kemudian ada yang berpaham atau berpendapat boleh dikadang, membayar sholat yang ketinggalan puluhan tahun yang lalu. Misal sampai maghrib, untung sembahyang maghrib, berdiri lagi sembahyang maghrib lagi dengan niat membayar. Kemudian sholat isya, untung sholat isya, berdiri lagi, niat lagi sholat isya membayar. Ada yang berpaham seperti itu. Ada sebuah hadis, dan hadis ini sahih, valid hadisnya. La qadama fi shalah, tidak ada qada di dalam salat. Qada itu maknanya membayar. Lain halnya ketika kita subuh tertidur, kemudian bangun jam 7, melandai maknanya. Maka di saat terbangun itulah boleh mengerjakan sholat subuh karena kelupaan atau tertidur. Itu tidak disebut qada, karena tertidur. Pengertian qada yang banyak dipakai adalah ketika kita membayar sholat puluhan tahun yang lalu. Nah, jadi ini ada beberapa riwayat dan ada beberapa dasar yang akan menjadi bahan pertimbangan kita. Bahwasanya umat Nabi Muhammad itu mempunyai keistimewaan yang luar biasa, sangat luar biasa. Umat Nabi Muhammad itu rata-rata nantinya akan melalui di pintu ke-7.
Kenapa Nabi Muhammad ini melalui di pintu ketujuh itu? Karena orang-orang yang tidak sempat bertaubat sebelum ajal menjemput. Dari kalimat itu jelas bahwasanya umat Nabi Muhammad ini asal bertaubat maka akan Allah ampuni. Sebagaimana Jibril mendatangi Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apabila umatmu yang sepanjang hidupnya ia berbuat zalim, tidak pernah berbuat baik, seumuran mulai diranakan, mulai lagi halus pacaran sudah sampai ke Tuhan, ada pernah berbuat baik. Apa kata Jibril? Sampaikan Muhammad kepada umatmu, apabila umatmu yang sepanjang hidupnya tidak pernah berbuat baik, zalim terus menerus, tetapi ia bertaubat sebelum meninggal, maka akan Allah ampuninya. Ini bukan perkara sembahyang, artinya zalim semuanya, meninggalkan sholat zalim, luar biasa zalim. Tapi apa? Apabila kita tuh sempat bertaubat, maka akan Allah ampuni. Di dalam redaksi itu berbunyi, apabila umatmu wahai Muhammad 1 tahun sebelum ia meninggal ia bertaubat, Allah ampuni ia. Apa kata Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, wahai Jibril, terlalu lama 1 tahun, umatku lalai, mohonkan lagi. Maka naik lagi Jibril untuk memohonkan dan kembali lagi menemui Muhammad, wahai Muhammad, apabila umatmu 1 bulan sebelum ia meninggal ia bertaubat, Allah ampuni ia. Kata Nabi Muhammad apa? Wahai Jibril, terlalu lama, masih terlalu lama, umatku lalai, mohonkan lagi. Naiklah Jibril. Kemudian kembali lagi Jibril menemui Muhammad, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, apabila umatmu yang sepanjang hidupnya ia berbuat zalim 1 tahun, 1 bulan, 1 hari, 1 jam, bahkan napasnya sudah biar-biar di tenggorokan, hendak keluar sudah napas, hendak habis, ditarik penyakit maut sudah, ia bertaubat, maka akan Allah ampuni ia. Luar biasa. Umat Nabi Muhammad mendapatkan pengampunan sebelum ia meninggal asal ia bertaubat. Kemudian dari ini pun riwayat ini diperkuat lagi. Dari Sirah Nabawiyah diceritakan, ketika ada 1 orang yang sepanjang hidupnya ia berbuat maksiat, berbuat zalim, kejahatan, ia sudah membunuh 99 nyawa. Kemudian ia ingin bertaubat. Ia bertanya, kebetulan ia bertemu dengan seorang pendeta. Wahai saudara, aku sudah membunuh 99 nyawa. Apakah aku bisa menerima ampunan Tuhan? Kata pendeta tadi, apakah yang kau bunuh itu nyawa manusia semua? Ya. Kata pendeta tadi, sungguh banyak perbuatan dari engkau. Engkau perbuat jahat, sungguh banyak, sungguh berat perbuatan engkau itu. Maka ditusuklah pendeta tadi oleh seorang yang membunuh 99 nyawa, maka genaplah ia membunuh 100 nyawa. Kemudian si pembunuh tadi, ia berjalan lagi, ia mencari informasi, ia mencari ilmu. Kemudian bertemulah dia dengan seorang yang alim. Wahai yang alim, aku sudah membunuh 100 nyawa. Bisakah aku mendapatkan ampunan Tuhan? Aku ingin bertaubat. Kata seorang alim, Allah Maha Pengampun. Maka pergilah engkau ke negeri seberang. Kenapa aku harus pergi ke negeri seberang? Karena di negeri seberang itulah temui Allah di sana. Di negeri ini sungguh banyak maksiat yang membuat engkau bisa membunuh 100 nyawa. Akhirnya si pembunuh tadi ia berjalan menuju negeri seberang. Di tengah perjalanan, apa yang dilalui panas terik, kehausan, akhirnya ia terjatuh dan meninggal.
tergeletaklah mayat pembunuh tadi. Datanglah malaikat azab untuk menjemput mayat tadi. Maka dihalangi oleh malaikat rahmat. Kata malaikat rahmat, mau dibawa kemana mayat ini? Kata malaikat azab, orang ini meninggal dalam keadaan tidak pernah berbuat baik semasa hidupnya. Kata malaikat rahmat, tidak, ia meninggal dalam keadaan bertaubat. Maka terjadilah debat antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Datanglah satu malaikat yang menyerupai manusia, seorang kakek-kakek. Ia menjadi penengah. Wahai malaikat azab, wahai malaikat rahmat, apa yang kalian ributkan? Kata malaikat azab, aku ingin membawa mayat ini. Kenapa? Karena mayat ini semasa hidupnya ia tidak pernah berbuat baik. Ia berbuat zalim. Kata malaikat rahmat, mayat ini meninggal dalam keadaan bertaubat. Ia sudah mengakui segala kesalahannya. Akhirnya malaikat yang menyerupai manusia tadi mengambil jalan tengah. Coba diukur mayat ini dari negeri yang ia tinggalkan dan kepada negeri yang ia tuju, mana yang lebih dekat. Disinilah Allah menunjukkan kebijakannya. Setelah diukur ternyata lebih dekat kepada negeri yang dituju, maka mayat ini menjadi hak daripada malaikat rahmat. Pengertiannya bahwa mayat tadi adalah ia meninggal dalam keadaan bertaubat. Dari sinilah si pembunuh semasa hidupnya yang sudah membunuh 100 nyawa tadi dibawa oleh malaikat rahmat. Kemudian ia dimasukkan ke dalam surga, dan ini diperlihatkan ketika Nabi Isra Mi'raj. Jadi dari cerita Isra Mi'raj itu sangat banyak cerita-cerita di dalam kitab Sirah Nabawiyah. Maka jelaslah bagi kita yang sudah banyak meninggalkan sholat, maka laksanakanlah taubatan nasuha. Yakinkan hati, kuatkan pikiran, jiwa kita untuk tidak mengulanginya lagi. Maka lakukan banyak dengan berzikir istighfar. Akui segala apa yang sudah kita lakukan dan tidak akan mengulanginya lagi. Sesungguhnya umat Nabi Muhammad memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan umat-umat Nabi yang terdahulu. Sangat luar biasa. Jadi perbedaan paham para ulama di sini, ada yang memberikan dengan mengqadar, kemudian hanya dengan melaksanakan sholat taubat, lebih sering melaksanakan sholat taubat, dan lebih banyak lagi berbuat kebaikan. Ada banyak cerita dari sirah nabawiyah orang-orang yang berbuat jahat, tapi ia diimbangi dengan berbuat baik. Kemudian ada satu contoh lagi di dalam sirah nabawiyah, satu orang yang dimasukkan ke dalam surga karena dengan kasih sayangnya Allah. Kemudian hamba tadi bertanya, wahai Rabb, aku dimasukkan ke dalam surga karena kasih sayangmu? Ya. Allah jawab, ia dimasukkan dengan kasih sayangnya. Kemudian hamba tadi, aku tidak ingin dimasukkan ke dalam surga karena kasih sayang Allah, karena aku semasa hidupku aku orang yang taat beribadah, aku banyak memiliki pahala. Maka ketika ia sudah di dalam surga, ia ditanya, aku banyak memiliki pahala sehingga aku dimasukkan ke dalam surga. Kata Allah, ambil timbangan, kita timbang kasih sayangku satu aja. Kemudian timbanglah semua amal ibadahnya semasa ia hidup. Setelah ditimbang, akhirnya lebih berat daripada kasih sayang Allah, daripada pahala orang yang dilakukan tadi. Akhirnya apa? Akhirnya orang tadi dilemparlah, dimasukkan ke dalam neraka. Di sini membuktikan orang yang semasa hidupnya taat beribadah,
Tapi ketika ia dimasukkan ke surga masih ada nafsu, masih ada jiwa, masih ada nafsu kesombongan baginya, maka disitulah dilempar ke neraka. Jadi belum tentu orang yang banyak pahala dimasukkan ke surga, belum tentu, karena akan dilempar lagi ke neraka karena ada sifat sombongnya itu. Maka bagi kita kaum muslimin, di mana dalam kemajuan zaman sekarang banyaknya ustaz, mubalik, guru-guru yang menyampaikan hukum-hukum Islam itu berbeda, maka sikapilah perbedaan itu untuk menjadi rahmat, untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Sebagai ilustrasi, contoh bagaimana ketika kita berhadapan dengan banyaknya guru, banyaknya ustaz yang banyak memberikan perbedaan. Setiap guru lain menjelaskan, lain hukum, sehingga umat dibingungkan bagaimana kita mengambil sikap. Maka setiap sikap bagi kita adalah jangan pernah menimbulkan kecurigaan yang buruk kepada semua apa yang kita dengar. Sebagai ilustrasi, ulun berikan kita pandang bola lampu kembali dan kita pandang kipas angin, ada yang menerangkan dengan cahaya, kemudian ada yang menyemburkan angin, yaitu pada kipas angin. Namun bola lampu dan kipas angin sama-sama berasal daripada setrum atau daya atau energinya daripada riang kanan. Maka jelas kenapa satu riang kanan ketika ia jahir, ketika ia nampak pada apa yang jahir, apa yang berbentuk ia berbeda, tidak akan menjadi masalah. Kenapa? Karena setrum tadi mengalir sesuai pada sifatnya. Maka ketika kita berhadapan melihat seseorang yang berbuat keburukan, kita berbuat kebaikan, belum tentu kita lebih selamat daripada orang yang berbuat keburukan tadi. Oleh itu, jangan pernah kita mencela akan apapun yang kita pandang dan kita dengar dan kita lakukan. Maka jaga jiwa kita, jaga hati kita, apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan jangan sampai kita hanya mendapatkan haus dan lapar, karena jiwa kita tidak kita kendalikan. Inilah amalia yang lebih bagus dan kita perhatikan untuk menjaga puasa kita ini benar-benar tidak hanya mendapatkan haus dan lapar. Demikian untuk pada alam ke-8 hari ini. Semoga kita akan terus-menerus bisa duduk di sini mengerjakan salat tarawih hingga witir berjamaah. Jangan pernah kita berpikir tentang masalah salat tarawih dari jumlah rakaat dan cara pengerjaan, karena sesungguhnya salat tarawih itu tidak ada. Karena tarawih itu hanya sifat salat, bukan nama salat. Tarawih itu bahasa Arab, bahasa kita santai. Jadi yang 4 rakaat itu sembahyang qiyamul Ramadan. Jadi tidak ada penentuan batasan jumlah rakaat di dalam salat qiyamul Ramadan. Tidak ada penetapan. Setelah mengkaji